Libur Natal berlalu, saatnya lanjut ke liburan tahun baru. Nah, Taman Satwa di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut ini cocok banget buat dikunjungi bersama keluarga kamu, sahabat. Koleksi satwanya juga cukup lengkap, mulai dari macan tutul, buaya, serta berbagai macam burung. Nah, pertunjukan burung ini juga dijadikan sarana edukasi kepada pengunjung, terutama anak-anak. Selain show burung ini atau edukasi burung ini, kita ada feeding singa, ngasih makan singa bisa dilakukan oleh pengunjung. Hah? Ngasih makan singa? Wah, iya deh, bener bisa ngasih makan singa tuh, sahabat. Tapi tetap dari luar kandang dan pakai alat khusus ya, supaya keselamatan pengunjung tetap terjaga. Wah, enak ya? Enak sih, lumayan, tapi masih sepi ya. Ya. Kalau Bapak datang dari mana, Pak? Saya di Karangpawitan. Oh, masih dari Garut. Dari Garut juga. Nah, tadi udah lihat apa aja Pak hewan di sana? Total semua sih, dari reptil sampai sekarang ini. Hewan buasnya juga ada di sini. Ada. Ya. Wah, seru sih emang. Harga tiket masuknya juga nggak mahal kok, sahabat. Cuma Rp35.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Goilah kita liburan ke Taman Satwa. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV. Halo, selamat pagi Oscar. Selamat pagi juga Retno, dan selamat pagi sahabat RTV. Apa kabar Anda hari ini? Tadi sudah dibuka dengan liputan di Taman Satwa ya. Betul. Dan itu juga menjadi pembuka di Lensa Indonesia pagi kali ini. Dan kami juga masih akan hadirkan informasi lainnya. Ya. Terutama ini memang tempat wisata ya, karena kan sudah menjelang akhir tahun, liburan ya, musim liburan. Kami sudah merangkum destinasi apa saja untuk menghabiskan waktu liburan akhir tahun ini bersama keluarga sahabat RTV di Lensa Indonesia pagi selengkapnya bersama saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Ya, sahabat RTV, bagi kamu yang berencana untuk liburan ke kota Solo, ini ada destinasi wisata baru yang lengkap dengan wahana bermain bersama satwa. Ya, selain itu pengunjung juga bisa memacu adrenalin di ketinggian 10 meter dengan pemandangan beragam satwa. Seperti apa serunya? Simak liputan reporter Olivia Ferrari dan juru kamera Yusuf Stefanus berikut ini. Sahabat RTV, jalan-jalan ke Solo, Jawa Tengah ternyata nggak hanya ada destinasi wisata sejarah maupun budaya aja. Karena kali ini saya mau ajak sahabat untuk berkeliling mengenal satwa lebih dekat. Tuh, lihat kayaknya seru banget kan? Penasaran kira-kira perjalanan saya seperti apa? Yuk ikuti keseruannya. Let's go! Menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru di tempat ini kayaknya seru juga nih sahabat. Jadi ini tuh Solo Safari namanya, salah satu kebun binatang dan konservasi satwa terbaru di Jawa Tengah. Nah, sejak 27 Januari lalu, Solo Safari menjadi destinasi wisata favorit karena menyuguhkan ratusan satwa dengan konsep walking safari. Kami hadir lebih dekat, lebih indah, lebih modern. Walaupun walking, tapi kita juga bisa berinteraksi lebih dekat dengan satwa-satwa yang ada di sini. Contohnya di belakang kita, ini adalah area Afrika. Para pengunjung bisa datang kemari, bisa sarapan pagi di weekend, kemudian juga bisa sekalian memberi makan satwa. Satwa-satwa yang ada di Afrika itu salah satunya ada zebra, ada burung unta, ada wildebeest, dan masih banyak satwa-satwa lainnya yang bisa berinteraksi lebih dekat dengan pengunjung. Selain satwa Asia, Afrika, dan primata island yang menjadi tempat berkumpulnya seperti lutung dan teman-temannya, di sini juga ada loh satwa ramah anak seperti kambing kecil dan kura-kura sulcata.
Buat sahabat yang ingin mencoba tantangan, sepertinya wajib mencoba wahana yang satu ini nih, yaitu Savana Zipline, yang katanya pertama di Indonesia. Dengan tiket Rp35.000 sampai Rp50.000, sahabat bisa duduk santai melihat satwa dari ketinggian 10 meter dengan panjang lintasan 100 meter. Sahabat RTV, kapan lagi kan naik Flying Fox tapi view-nya tuh ada burung unta, ada rusa, ada zebra di bawahnya. Wah, ngeri-ngeri sedap, tapi tenang aja, udah pasti aman, jadi tetap seru deh. Kalau perut sudah mulai lapar, sahabat bisa datang ke sini nih, tempat makan dengan pemandangan ala savana Afrika, di mana kamu bisa makan sambil melihat zebra sampai singa dan teman-temannya. Atau bisa juga ke sini nih, namanya Fantastic Picnic, di mana sahabat bisa loh istirahat sejenak ditemani pemandangan indah menyejukkan mata. Dengan membayar Rp99.000 per orang, kamu bisa bersantai sambil ditemani kuda poni dan burung kakatua cantik ini loh. Jadi nggak heran deh kalau pusat konservasi satwa yang dikemas sebagai rekreasi dan edukasi ini menjadi tujuan favorit warga dari berbagai kota. Bagus sih Mbak, jadi kita lebih bisa deket dengan satwa yang ada di sini. Seru sih Mbak, soalnya kan kalau jalan itu bisa menikmati sekalian kan. Kalau di mobil tuh kan kita nggak bisa yang namanya bencengkrama sama hewannya gitu. Kalau aku sendiri yang paling favorit banget sih zipline, soalnya itu nggak ada di mana-mana gitu loh. Kayak kita naik bangku terus bisa melayang di atas ini, jadi kayak seru banget bisa ngelihat zebra, terus binatang-binatang khas Afrika gitu dari atas itu seru banget sih. Terus sama ngelihat ada kambing yang cilik gitu, itu lucu banget kayak tuyul. Baru lihat juga sih aku kambing sekecil itu dan wah gemes. Nah, untuk harga tiket masuk Solo Safari ini mulai dari Rp45.000 sampai Rp125.000. Masih terjangkau kan, sahabat? Nah, sahabat RTV, memang ya makan sama Besti itu kan seru banget sambil gosip. Tapi yang bikin gak kalah seru karena pemandangan yang luar biasa sambil bercengkrama dengan satwa, terutama nih sama si Niko. Jadi bisa banget nih untuk rekomendasi sahabat RTV liburan sambil bermain dengan satwa. Dari Solo, Jawa Tengah, Oliver Ferrari dan Yusuf Stefanus, RTV. Niko, mau sama aku? Ya, Niko. Nah, berikutnya Retno dan juga sahabat, ada yang gak kalah seru bagi sahabat yang ingin menikmati keindahan 3 negara Asia tanpa merogoh kocek dalam-dalam. Destinasi wisata ini bisa jadi pilihan. Iya betul, meskipun hanya miniatur ini tapi sensasinya tentu berbeda. Soalnya melihatnya dari atas ketinggian dengan menggunakan Skyride. Penasaran? Berikut liputannya. Menikmati keindahan kolam ikan koi dengan nuansa tradisional Jepang, tembok besar Cina lengkap dengan rerumpunan bambu, serta cantiknya Taj Mahal dengan taman bunga yang menawan, ternyata bisa kita dapatkan dalam satu tempat. Meskipun hanya berupa miniatur, keindahan 3 negara Asia ini bisa kita nikmati dari atas ketinggian di Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan menggunakan wahana Skyride, pengunjung seakan diajak bersepeda sejauh 250 meter, mengelilingi 3 negara di ketinggian 3 hingga 6 meter. Tapi jangan takut ya sahabat, meskipun ketinggiannya cukup ekstrim, namun fasilitas ini dilengkapi pengaman yang memadai. Iya, takut tinggi sih tadi, lumayan takut tapi nggak apa-apa sih, aman aja. Pengelola pun menerapkan standar operasional agar pengunjung bisa menikmati wahana ini dengan aman dan nyaman. Sebelum naik pun dikasih arahan-arahan oleh petugas bahwa peraturannya seperti apa dan minimal tingginya itu 150 cm. Kalau untuk anak kecil anak kecil di bawah itu harus didampingi oleh orang tua.
Penasaran ingin menikmati keindahan 3 negara dari ketinggian? Jangan lupa siapkan uang Rp30.000 untuk 1 orang jika ingin mencobanya ya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Kita ke informasi lainnya, sahabat RTV, dalam debat calon wakil presiden Jumat kemarin, Mahfud MD menuding belum ada investor yang menginvestasikan dana dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Nah, seperti apa faktanya? Apakah benar belum ada investor yang masuk? Berikut ulasannya. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Menurut Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, belum ada satupun investor yang menggelontorkan uang ke dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Lebih lanjut, Mahfud juga mengatakan pembangunan IKN masih bertumbuh pada dana APBN. Tudingan Mahfud MD mungkin berasal dari keterangan pers Presiden Joko Widodo di Amerika Serikat pada 17 November lalu. Namun yang dimaksud Presiden Jokowi adalah investasi asing. Data dari Otorita Ibu Kota Nusantara mencatatkan, realisasi komitmen investasi di IKN hingga akhir 2023 telah mencapai 41,4 triliun rupiah. Komitmen investasi ini terbagi dalam 3 tahap groundbreaking yang dimulai September lalu. Dalam groundbreaking tahap pertama, ada 10 perusahaan dengan nilai investasi mencapai 23 triliun rupiah. Lalu di groundbreaking tahap kedua ada pembangunan beberapa proyek dengan nilai investasi lebih dari 13,1 triliun rupiah. Dan di groundbreaking tahap 3 ada pembangunan Nusantara Superblok dan Rumah Sakit Umum Pusat IKN dengan nilai investasi lebih dari 5,3 triliun rupiah. Dengan berbagai insentif pajak dan kompensasi kepada korporasi yang berminat investasi di IKN, tren positif geliat investasi di IKN diharapkan masih terus berlanjut pada 2024 besok. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Ya, sementara itu calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka menilai bahwa banyak masyarakat yang gagal paham terkait sumber dana pembangunan ibu kota Nusantara. Ya, Gibran mengklaim pembangunan IKN hanya 20% yang berasal dari kas negara. Bagaimana faktanya? Kita simak bersama. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN. Banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Begitulah klaim Gibran terkait sumber pendanaan pembangunan ibu kota Nusantara. Jika kita melihat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024, dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN diperkirakan sebesar 466 triliun. Berdasarkan situs resmi IKN, pembiayaan dari APBN ditetapkan sebesar 89,4 triliun atau 19,18% dari total dana yang dibutuhkan. Sementara sisanya berasal dari BUMN serta BUMD sebesar 123,2 triliun. Dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan swasta yang ditargetkan sebesar 253,4 triliun. Pemerintah telah merealisasikan anggaran pembangunan IKN pada 2022 sebesar 5,5 triliun. Sedangkan di tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar 29,4 triliun. Realisasi penyaluran anggaran telah mencapai 13 triliun per Oktober 2023 atau setara dengan 44,37% dari pagu anggaran tahun ini. Berdasarkan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa IKN bisa mendapatkan pendanaan berupa pemberian tambahan penyertaan modal negara yang diberikan melalui Badan Usaha Otorita IKN. Selain itu, undang-undang tersebut juga memperbolehkan OIKN menarik pinjaman dari luar negeri dan pemerintah pusat bisa memberikan jaminan atas pembiayaan utang yang dilakukan OIKN. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai angka pengangguran di Indonesia masih tinggi, yakni mencapai 8 juta orang. Ya, benarkah demikian? Yuk kita cek faktanya. Angka pengangguran sudah 8 juta,
80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selesaikan. Menekan angka pengangguran di Indonesia menjadi salah satu perhatian Wakil Presiden Muhaimin Iskandar. Menurutnya ada 8 juta orang yang belum memiliki pekerjaan. Berdasarkan data Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2023 sebesar 5,32%. Memang, jika dibandingkan dengan Agustus 2022, persentase tersebut turun 0,54%. Namun jumlahnya masih berada di 7,8 juta orang. Penurunan jumlah pengangguran disebabkan berkurangnya tingkat pengangguran di kalangan berpendidikan rendah dan menengah. Sementara tingkat pengangguran di kalangan berpendidikan tinggi atau kuliah justru bertambah. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Demikian Lensa Indonesia pagi kali ini, sahabat RTV, dan semua informasi kami juga bisa kamu saksikan di website newsrtv.co.id. Saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris, terima kasih atas perhatian kamu dan sampai jumpa.